Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di Jalan Hari di pembelajaran biologi. Hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Kemarin kita sudah mengenal tentang sel, maka hari ini kita akan mengenal komponen kimiawi dari sel. Kemarin kalian sudah tahu ya, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Kemudian penemunya siapa? Bapak Robert Hooke ya. Kalian sudah tahu ya, perbedaan antara sel prokaryotik dengan eukaryotik adalah ada tidaknya membran inti. Kemudian kalau yang misalnya pada sel hewan dan tumbuhan, kalian sudah mengenal dengan yang namanya ada perbedaannya ya. Ada berapa perbedaan? Totalnya 5 ya. Dimiliki 2 oleh sel hewan dan 3 oleh sel tumbuhan. Apa saja? Kalau untuk misalnya tumbuhan ada apa tadi? Dinding sel, kalian sudah tahu ya. Kemudian plastida, ada lagi vakuola. Kalau di sel hewan ada apa? Sentriol dan juga lisosom. Maka hari ini kita akan belajar tentang komponen kimiawi sel. Nah, komponen kimiawi ini berasal dari mana? Dari apa yang kalian konsumsi gitu. Nah, kemudian kita akan jabarkan komponen kimiawi sel ada berapa sih? Nah, komponen kimiawi dari sel totalnya ada, oke lah, ada beberapa deh. Kalian mungkin akan tahu nanti. Kita tuliskan dulu ya komponen kimiawi sel. Sekarang kita tuliskan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba ada nggak ya data 6 nih? Nah, penyusun tubuh makhluk hidup paling banyak kalian sudah tahu apa itu? Air. Ya betul. Sekarang ada air. Nah, kemudian ada apa lagi yang kalian konsumsi? Apa? Oke, ada karbohidrat. Terus teman yang karbohidrat, protein, lanjut, ada lemak ya. Kemudian apa lagi? Ada yang namanya asam nukleat. Terus ada vitamin. Oh, yang terakhir ada yang namanya mineral. Jadi kita bagi menjadi 7 saja ya. Oke, sekarang kita mau mulai dulu ya dari air kayaknya. Air yang paling gampang. Nah, sekarang kalau ngebahas air kalian itu dapat dari hasil konsumsi minum ya pastinya. Kalau sel berarti dengan cara penyerapannya. Kita ngebahas tentang air. Air di sini saya akan langsung ke fungsinya saja. Kalian sudah mengenal air. Air itu adalah bagian terbesar dalam tubuh makhluk hidup. Berapa persen? Jumlahnya adalah 70% dari sel makhluk hidup itu adalah air dan 30% sisanya adalah yang lainnya. Berarti air ini komponen terbesar. Berapa persen tadi? 70%. Sisanya yang di sini berarti ini adalah 30% gitu. Jadi ini komponen utamanya nih dari sel. Sel jadi paling banyak adalah air gitu. Air menyusun paling banyak. Kemudian dari 30 ini protein lah memegang cukup banyak. Di sini protein kalau dikasarkan ada 15% gitu. Sisanya adalah pembagian sisanya lagi gitu. Kalian akan dijelaskan nanti. Jadi ingat ya, air paling banyak dalam menyusun sel makhluk hidup. Kemudian untuk protein juga terbesar juga tuh 15%. Setengahnya dari komponen di luar air gitu. Nah, sekarang kita ngebahas air. Air fungsinya buat apa? Fungsinya berarti ya. Yang pertama, untuk apa? Melakukan reaksi kimia di dalam sel. Nah, jadi segala reaksi kimia di dalam sel itu pasti terjadi dalam bentuk cairan.
lebih tepatnya koloid ya, jadi nggak full air banget gitu, jadi ada tetap campurannya. Nah, jadi dia melakukan segala reaksi kimia, baik itu nanti respirasi, baik itu dia nanti mau menghasilkan metabolisme, baik dia mau melakukan sintesis protein, itu terjadinya pasti pada komponen yang cair. Kemudian berikutnya lagi, fungsi air yang kedua adalah sebagai apa kira-kira? Kira-kira berarti fungsinya buat apa nih? Pelarut ya. Pelarut. Nah, ini sebagai pelarut. Pelarut apa sih kira-kira? Nah, di sini kita bagi menjadi dua. Karena zat juga ada dua ya. Pelarut untuk apa aja? Pasti yang satu adalah untuk nutrisi. Nah, yang kemudian pelarut sisa metabolisme. Jadi apa yang dikonsumsi oleh sel itu akan dilarutkan ke dalam air dan dikirimkan antar sel lainnya dan juga bagian di dalam sel tersebut. Kemudian kalau sisa metabolisme, berarti setelah dia melakukan aktivitas sel, pasti ada zat yang dibuang ya. Karena di dunia ini tidak ada yang namanya 100% efisien. Apa yang masuk ke dalam tubuh pasti akan ada yang dikeluarkan. Nah, ini biasanya zat sisa metabolisme yang sudah tidak bisa digunakan lagi dan juga ada juga yang masih dapat digunakan kembali. Kemudian yang ketiga, fungsi air adalah mengatur tekanan. Nah, fungsinya kemudian air juga mengatur tekanan turgor gitu. Jadi sel akan memiliki bentuk di saat jumlah air banyak ya. Kalau sedikit berarti nanti mengempis. Jadi disitulah mengatur tekanan turgor. Jadi menjaga bentuk sel tersebut. Tadi kita sudah bahas tentang air, maka kita lanjut ke bagian di luar air tersebut ya. Sekarang kita ke poin yang kedua adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat di dalam tubuh makhluk hidup memiliki beberapa fungsi. Sekarang saya akan mulai kita bagi dulu ya. Karbohidrat itu dibagi menjadi dua. Ada karbohidrat sederhana, ada juga yang kompleks. Nah, kalau yang misalnya yang sederhana, ya berarti dia contohnya apa? Ada yang sudah mengenal? Oke. Contohnya kalau di sini saya kasih contoh yang sederhana dengan juga yang kompleks. Nah, kalau yang sederhana bisa kita tuliskan ya. Kalau yang sederhana contohnya adalah glukosa, sukrosa, maltosa dan lain-lain. Masih banyak yang ada galaktosa gitu, kan juga ada. Nah, sekarang kalau misalnya yang kompleks, artinya dia itu sudah lebih kompleks, lebih besar. Komponennya lebih kimiawinya, komponen rantainya sudah lebih panjang, lebih besar. Nah, kompleksnya contohnya di sini ada apa? Contohnya ada serat. Nah, kalian mengenal serat ya, serat pada tumbuhan biasanya. Nah, ini berarti adanya di sel tumbuhan nih, pasti ada komponennya. Serat juga di sini membangun pada struktur juga. Nah, kemudian di sini juga ada glikogen. Nah, ini terjadi pada otot manusia nih, contohnya nih, makhluk hidup yang punya otot pasti ada glikogen. Nah, sekarang kita ke fungsinya berarti. Fungsinya buat apa yang karbohidrat ini? Yang sederhana pada umumnya berfungsi sebagai satu adalah menghasilkan energi. Jadi yang sederhana dimanfaatkan untuk sumber energi ya. Jadi energi yang dimaksud adalah untuk digunakan aktivitas sel, bahan bakar gitu sekarang sederhananya. Nah, sekarang kalau untuk yang kompleks ini kira-kira tetap yang sederhana juga ada lanjutannya. Yang sederhana juga berperan dalam pembentukan asam nukleat. Nah, asam nukleat nanti juga kita bahas ya. Asam nukleatnya emang ada apa sih? Ada yang namanya gula ribosa. Nah, bukan ribosom ya, ini gula ribosa gitu. Jadi ini berperan dalam komponen utama dari asam nukleat. Kemudian sekarang kalau yang kompleks nih, yang kompleks buat apa? Satu adalah struktur.
struktur dalam pembangunan sel. Kemudian yang kedua, dia juga berperan dalam cadangan energi. Nah, struktur yang dimaksud baik di membran sel, baik itu di dalam sel sebagai kerangka juga ada. Jadi kalian sudah tahu ya, karbohidrat pada dasar utamanya adalah sebagai sumber energi. Kalian juga pasti butuh energi dong. Makanya ya, kalian kan juga mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang cukup. Kalau berlebih juga akan disimpan oleh tubuh atau sel. Oke, kita lanjut. Tadi udah karbohidrat, maka sekarang kita akan bahas tentang protein. Protein, ingat ya, dia penyusun terbesar dari sel makhluk hidup. Dia 15% loh komponennya. Nah, kemudian apa sih komponen utama dari protein? Kalau misalnya dalam protein itu ada tersusun dari beberapa unsur ya. Ada C, ada H, ada O, ditambah dengan N. Dan juga ditambah dengan fosfor gitu. CHON gitu. Tapi kata kunci utamanya adalah kalau protein pasti ada nitrogennya. Makanya kalau misalnya kalian manggang, membakar, masak sesuatu yang dibakar-bakar, ada aroma harum khas gitu. Karena itu berasal dari sel makhluk hidup. Nah, kemudian sekarang kita ke fungsi protein ya. Protein punya 3 fungsi utama gitu. Fungsinya apa saja? Satu adalah fungsi secara struktural, fungsi secara katalik, dan terakhir adalah fungsi secara mekanik. Nah, kalau fungsi secara struktural, namanya struktur dong, kalian sudah tahu. Berarti ini adalah apa struktur itu? Pembangun. Pembangun apa aja? Intinya semua organel yang di dalam sel pasti komponennya ada proteinnya, nggak mungkin tidak ada gitu. Baik itu nanti membran sel, nukleus, mitokondria, plastida, pasti tersusun dari protein. Kemudian secara katalik, karena dia ini menghasilkan, karena katalik yang dimaksud, dia ini berperan sebagai enzim. Kalau kalian nggak tahu enzim berperan dalam metabolisme sel. Apapun itu pasti butuh enzim. Enzim ini dia bekerja membantu mempercepat suatu reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Jadi kasarnya dia itu seperti orang ketiga, bisa menjauhkan yang dekat gitu, atau enggak mendekatkan orang yang jauh. Ya kayak macam belang lah. Sekarang kemudian kalau kita secara mekanik, kalau mekanik katanya di sini sebagai alat gerak bisa. Nah, kalian kemarin sudah lihat dong di sel bakteri itu ada ekornya tuh, kayak ada ekor. Itu flagelnya. Jadi dia komponen utamanya adalah protein. Jadi sebagai alat gerak. Kalau kalian nggak pernah lihat bakteri mungkin kecebong tahu ya, ekornya bisa bergerak. Kasarnya seperti itu deh. Jadi dia bergerak. Pak, bagaimana kalau yang tidak punya alat gerak? Tetap sel masih ada bisa. Contohnya pada amoeba ya. Nanti di situ ada pseudopodia, dia tetap bergerak gitu. Walaupun dia secara lambat. Oke, jadi kalian sudah tahu ya fungsi protein sebagai struktur atau pembangun sel. Kemudian katalik. Katalik itu contohnya sebagai enzim mempercepat reaksi dalam metabolisme. Kemudian adalah mekanik, yaitu untuk sebagai alat gerak makhluk hidup. Oke, sekarang kita selanjutnya ke poin keempat, yaitu lemak. Nah, lemak di dalam sel punya banyak fungsi dong. Fungsinya cukup banyak. Di sini mungkin saya akan menjabarkan beberapa saja. 1, 2, 3, 4 coba. Apa saja sih dari fungsi dari lemak? Yang pertama, lemak berperan dalam komponen membran plasma. Kemarin kalian udah belajar loh tentang membran plasma. Membran plasma itu seperti kantung plastik membungkusnya ya, membungkus sel. Jadi dia pelindung gitu, membran plasma. Jadi dia berperan dalam pasti dong keluar masuk, melindungi dan lain-lain. Nah sekarang kemudian yang kedua, nggak semua zat kimiawi terlarut dalam air. Ada beberapa zat kimiawi yang harus terlarut pada lemak atau minyak kasarnya mah. Nah di sini contohnya ada vitamin yang tidak terlarut dalam air. Contohnya adalah pelarut untuk vitamin A, D.
Vitamin A, D, E, dan K itu tidak terlarut dalam air, maka dia harus terlarut dalam minyak. Jadi kalian harus sudah cerdas dong. Kalau kalian beli multivitamin mengandung komponen A, D, E, atau K, contoh deh multivitamin untuk rambut, kalau dia berbahan dasar air berarti itu palsu loh. Kan nggak mungkin vitamin E terlarut dalam air, makanya dia terlarut dalam minyak gitu, atau lemak deh kasarnya. Kemudian lagi dia sudah komponen membran plasma, pelarut vitamin A, D, E, K, dia juga berperan sebagai pelindung. Pelindung siapa? Yang namanya dia berperan dalam membran plasma pasti dia melindungi dong, melindungi organel sel di dalamnya. Kemudian yang terakhir dia juga berperan sebagai apa kira-kira? Cadangan energi. Tadi udah melindungi jadi bantalan nih, sekarang dia juga cadangan energi. Tubuh kalian yang pertama kali digunakan untuk energi itu pasti dari karbohidrat. Kemudian adalah lemak. Jadi kalau kalian pengen diet ya konsumsinya protein aja deh. Jadi biar karbohidrat dan lemaknya habis. Jadi kalian akan kurusan tuh. Jadi kalian sudah tahu ya komponen dari lemak berperan untuk apa? Oh iya. Nah di sini kempanan membran plasma, cadangan energi. Selain cadangan energi, saya juga lupa nih ada lagi satu lagi. Yang kelima, ini paling penting, penghantar signal. Jadi dia menghantarkan, jadi kasarnya untuk komunikasi antar sel, komunikasi antar bagian-bagian sel. Jadi diantar. Jadi kasarnya seperti telepon jadul deh, ada kabelnya panjang. Nah itu komponen utamanya adalah lemak. Nah sudah selesai ya sekarang di lemak. Oke, yang selanjutnya adalah asam nukleat. Nah, kalau membahas asam nukleat, kalian pasti udah dengar kata-kata yang namanya DNA dan juga RNA. Bedanya apa? Bedanya dari jenis gulanya. Kalau misalnya DNA, gulanya deoksiribosat. Kalau misalnya RNA, gulanya ribosat. Jadi bahan dasarnya beda. Kalau DNA itu 2 rantai, itu gambarnya kayak situ ya, bisa dilihat. Jadi ada double warna biru dengan warna merah. Sedangkan kalau yang RNA single, mau merah saja atau enggak biru saja. Kelihatan ya? Nah, fungsinya kalau DNA untuk apa? DNA ini adalah menyimpan materi genetik. Jadi dia menyimpan segala informasi dari sel tersebut. Jadi kalau pasangnya di handphone, memori dong ya. Jadi aktivitas apapun pasti disimpan dalam memori. Nah, jadi dia mengatur aktivitas sel, meneruskan keturunannya. Kasarnya kalau standarnya, kalian anggaplah ini adalah buku menu di sebuah restoran. Berarti restoran itu sel, ini adalah buku menunya. Di buku menu itu kalian bisa dapat apa aja dong. Nah, kemudian dari buku menu kalian memesan, saya mau beli es, saya mau beli makanan, saya mau beli nasi. Nah, kemudian pasti dicatat dong. Nah, yang mencatatnya adalah RNA. RNA ini petugasnya untuk melaksanakan apa yang kalian inginkan. Jadi RNA ini berperan untuk apa tadi? Sintesis protein. Jadi RNA ini banyak, ada 3 jenis sebenarnya RNA, tapi untuk kelas 10, kelas 11 kalian tidak perlu. Nah, jadi ingat ya, sintesis protein. Protein yang dimaksud kasarnya ya tadi seperti bahan makanan yang kalian inginkan, mau minum, mau makan, mau beli nasi. Nah itu, inilah RNA. Jadi kalian sudah tahu ya asam nukleat itu apa. Jadi bahan dasar asam nukleat bukan protein, tapi berbahan dasar dari gula. Kalau gula berarti temannya siapa? Karbohidrat. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan bahas vitamin dan mineral. Kayaknya disekaligus-kan saja ya. Sekarang kalau kita ke vitamin. Nah, vitamin di dalam tubuh kamu juga sudah tahu ya fungsinya. Nah, kalau di dalam sel dia juga berperan selain kayak tadi protein menyusun enzim, dia juga berperan dalam pembentukan enzim. Dia ini membentuk sisi koaktif, dia membentuk sisi koenzim. Jadi bagian yang organiknya. Penyusun sisi aktif dari enzim. Nah,
pada bagian apa sih? Tadi udah dijelaskan ya, namanya adalah koenzim. Jadi kasarnya kalau kalian tahu kunci, batang kunci kan panjang, itu proteinnya dong. Nah sekarang kalau yang misalnya gerigi-gerigi yang dimasukkan ke lubangnya, itu adalah sisi aktifnya. Nah ini nanti ada bagiannya juga, salah satunya dibentuk oleh vitamin. Kemudian yang kedua, vitamin ke dalam tubuh ini berperan dalam menghancurkan radikal bebas. Jadi membantu dalam kesehatan sel dong, menjaga dari zat asing, dari mikroba yang datang, mempercepat metabolisme di dalam sel. Jadi ingat ya, menghancurkan radikal bebas. Vitamin kalian sudah tahu ya jenisnya ya, ada A, B, C, D, E, dan K, dan lain-lain. Nah kemudian sekarang kita bahas ke mineral. Mineral buat apa? Kalau mineral kalian udah tahu ya, contohnya mineral itu bisa ada kalsium, magnesium, gitu. Apalagi kalsium, magnesium, zat besi, tembaga, cuprum ya, mangan, zinc, nikel, natrium dan lain-lain. Itu adanya di mineral. Nah, jadi berperan untuk satu, menyusun struktur keras. Jadi struktur keras dan juga lunak di dalam sel. Kemudian kedua, kalau tadi misalnya dia penyusun sisi aktif dari enzim disebut koenzim, dia juga penyusunnya juga. Nah, kalau mineral ini dia adalah zat anorganik, jadi tidak dihasilkan oleh makhluk hidup. Nah, sisi aktifnya disebutnya adalah kofaktor. Jadi mereka ini bergabung ya dengan protein, jadilah enzim. Jadi kalian sudah tahu. Kemudian yang ketiga, dia juga berperan dalam penghantaran sinyal. Jadi komunikasi sel bisa. Nah, jadi dia berperan dalam komunikasi sel. Komunikasi di dalam sel itu terjadi secara kimiawi dan juga secara kelistrikan elektronik gitu kasarnya. Jadi kasarnya nanti dia berubah ion-ion positif dan negatif di dalam sel, merambat. Nah, jadi ini contohnya jenisnya adalah dari mineral. Jadi kalian sudah tahu ya, ada air, karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat, vitamin, dan mineral. Bagian terbanyaknya adalah air. 30% sisanya adalah zat yang lainnya, 6 zat lainnya. Kemudian yang paling banyak dari zat lainnya adalah protein. Protein jadi kasarnya membangun seluruh bentuk dari sel, baik itu bagian luar dan juga dalam. Jadi cukup sekian dari saya. Jika ada yang